belajar MTK supaya lebih asik bersama guru yang paling cantik. Ada guru Bu Iis. Yuk belajar MTK supaya lebih asik bersama guru yang paling cantik. Ada guru Bu Iis. Bu Iis show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita diberi kesempatan untuk bisa belajar lagi bersama Ibu. Pembuka tadi itu hanya hiburan ya Teh ya, untuk supaya lebih semangat lagi dan berkesan tentunya bahwa belajar matematika itu harus asik bersama guru yang cantik, narsis sedikit. Ya, baik. Alhamdulillah kita teruskan materi selanjutnya, yaitu tentang geometri ruang ya, sub selanjutnya maksudnya. Nah, di sini sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa benda ruang, yaitu kemarin benda ruang yaitu kubus, balok dan prisma. Nah, selanjutnya kedudukan titik, garis dan bidang. Nah, kedudukan titik dan garis dan bidang juga kalian harus lebih memahamkan lagi, karena ini penunjang untuk yang akan kita pelajari sekarang, bahwa di mana titik, garis dan bidang itu kan kemarin ada yang berimpit, ada yang berpotongan, yang sejajar itu gimana, terus yang bersilangan itu gimana. Nah, ini penunjang untuk materi yang sekarang nih. Kita akan bisa menggambar dan menghitung jarak. Nah, di mana jarak itu kan pasti ada garis ya Teh, atau dari titik ke garis ataupun garis ke bidang. Dan yang suka pada bingung itu katanya bidang ke bidang gimana Bu menentukannya gitu ya. Nanti kita akan pelajari, dan yang selanjutnya itu menggambar dan menghitung sudut. Nah, tapi Ibu di sini menggambarnya kita akan menggunakan GeoGebra Teh, sehingga kita akan lebih paham tilikan ruangnya itu, tidak bingung lagi bagaimana menentukan sebuah jarak ataupun sudutnya gitu ya, tidak bingung. Nah, tujuan kita belajar pembelajaran sekarang ini kita untuk apa sih gitu ya, bahwa kalian itu nanti harus dapat menggambar bangun ruang menggunakan software GeoGebra ya, dan kalian harus bisa mendeskripsikan jarak dalam ruang dan menghitung jarak dalam ruang dari kedudukan titik, kedudukan garis terhadap bidang, ataupun bidang terhadap bidang, begitupun pokoknya nanti gimana soal yang diberikan ya, dan kalian kedudukannya itu harus dipahami. Menggambar dan menghitung jarak, karena jarak itu maksudnya jarak antara dua unsur ruang itu adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua unsur ruang tersebut. Jadi garisnya itu atau panjang ruasnya yang terpendek yang kalian nanti akan cari jaraknya gitu ya. Begitupun jarak antara dua titik ya, dua titik itu maksudnya dari titik ke titik gitu ya, maupun jarak antara titik dan garis, jarak antara titik dan bidang, jarak antara dua garis, jarak antara garis dan bidang, begitupun jarak antara dua bidang atau jarak antara bidang dan bidang. Kita mulai mengaplikasikannya ke dalam atau menggambar menggunakan software GeoGebra. Nah, ini tinggal klik aja 2 kali, nanti kalian bisa download. Ibu menggunakan GeoGebra-nya GeoGebra 5. GeoGebra Classic 5 itu bisa menampilkan 3 dimensinya. Nah, klik view, kalian nanti di sini klik 3D grafik. Nah, sehingga nanti kita bisa menampilkan grafik 3 dimensinya. Nah, baik, kita akan menentukan jarak antara titik ke titik dan akan membuat sebuah gambar, sehingga kita belajar bisa menggambar menggunakan GeoGebra dan bisa menentukan jarak antara titik ke titik. Nah, baik, di sini ada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm, terdapat titik P di tengah-tengah AB. Tentukan jarak titik G ke titik P. Nah, ada beberapa cara membuat kubus. Nah, yang pertama, tapi menurut Ibu yang termudah itu adalah kita buat poin saja di 2 dimensinya di grafik yang sebelahnya ya, titik A ke titik B. Nah, mau 2 satuan boleh, ini 2 satuan, mau 1 satuan, 3 satuan, 4 satuan boleh. Nah, kita akan membuat kubus. Nah, kita input saja di sini. Input kub di situ ya, kub. Poinnya tadi apa? Titiknya titik A, B. Setelah itu enter. Nah, di 3 dimensinya di grafik 3D-nya itu tampilannya seperti ini. Tapi terlihat
banyak tulisan ya, kita bisa menghilangkannya sebetulnya. Di segmen itu adalah garis sol label. Nah, inilah. Ini tampilan tiga dimensinya. Ya, ini buat geser-gesernya. Kita mau menggeser juga ya, mau gimana posisinya, terserah kita. Mau A-nya di mana, mau B-nya, titik B-nya di mana, mau begini juga boleh. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita mau buat jaring-jaring juga bisa di sini. Kita klik saja net. Nah, ini nanti kita bisa menampilkan jaring-jaringnya. Nah, ini jaring-jaringnya. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau buka tutup juga bisa. Nah, ya, ini jaring-jaringnya. Kita bisa kebuat kubus. Ya, keren ya. Nah, itu. Jadi sehingga nanti tilikan ruang kita itu juga akan lebih kebayang gitu ya, kalau misalkan kita bisa membuat kubus pada GeoGebra, atau mau kubus mau balok gitu ya, gimana soalnya. Nah, setelah itu di tengah titik P itu ada di tengah-tengah AB. Nah, kita akan menentukan titik di sini tengah-tengah. Bisa saja dikira-kira, tapi di sini ada midpoint or center, sehingga kita bisa tepat di titik itu. Ya, klik midpoint dari titik A ke titik B. Nah, ini ya, kita bisa diputar supaya kelihatan. Tapi di sini titiknya I, kita bisa merubahnya, ya, karena titiknya tadi titik kubusnya itu terakhir H, jadi lanjut I. Nah, kita bisa merubahnya di sini. Oke, rename aja ya, langsung rename P. Oke, set, tuh kan menjadi titik P. Gitu, pindahin, set, tuh kelihatan ya. Nah, titik P nya sudah, terus ditanyakan itu jarak titik G ke titik P. Titik G ke titik P, kita buat segmennya atau garisnya. Titik G ke titik P. Nah, coba dilihat sama kita. Ini titik G ke P itu berapa jaraknya? Kalau misalkan kita putar-putar juga, ini akan membantu kita membentuk sebuah segitiga. Tuh, kan kelihatan. Dia segitiga, siku-siku di sini. Kalau kita putar. Kalau mau berbentuk 3 dimensi seperti kubus biasa yang kita buat di buku juga ini. Kan terkadang kita suka bingung ya. Suka bingung ini tuh garis bantunya gimana bentuknya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan GeoGebra, kita bisa, oh iya, ini segitiga siku-siku, sehingga memudahkan kita untuk mencari titik atau jarak G ke P. Di sini siku-siku. Lihat antara G ke B itu adalah apa ini? Diagonal bidang ya, atau kita bisa bikin garis bantunya. G ke B itu adalah diagonal bidang, sehingga diagonal bidang itu yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita nggak usah nyari lagi diagonal bidang untuk kubus. Kalau rusuknya kita udah tahu 8, berarti di sini diagonal bidangnya berapa? 8 akar 2. Di sini PB-nya berapa? Kalau rusuknya 8 berarti 4, sehingga kita bisa mencari jarak antara G ke P menggunakan rumus Pythagoras. Kita cari ya, ini sebagai segitiga siku-siku di sini ya, di B. Sehingga kita bisa cari langsung jarak antara G ke P-nya menggunakan Pythagoras. Titik BG ya. Titik BG itu berapa? 8 akar 2, karena dia diagonal bidang dengan rusuk 8. PB-nya berapa di situ? Ya, PB itu berarti setengah dari rusuk. Setengah dari rusuknya itu, rusuknya 8, setengah dari AB kan? Setengah dari rusuk. Ya, berarti setengah dikali 8 sama dengan 4. Oke. Nah, kita udah dapat PB-nya, sehingga kita bisa nyari panjang jarak antara G ke P. Ya, kita menggunakan Pythagoras, yaitu PG atau GP
ya, sama dengan akar BG kuadrat ditambah PB kuadrat di sini ya. Ini diperpanjang. Nah, sehingga di sini BG-nya berapa? Tadi BG-nya itu adalah 8 akar 2 kuadrat. Ditambah PB-nya 4 kuadrat. Nah, kita cari di sini akar 8 akar 2 kuadrat. 8 pangkat 2 64 dikali 2 128 ditambah 4 akar 2 16. Akar 140 1444. Akar 144 itu berapa? Itu berapa? 12, sehingga PG-nya kita ketemu 12 cm. Ini soalnya kita akan mengambil contoh dari soal UN nih. Yang sering muncul itu bentuknya seperti ini. Jarak antara bidang ke bidang ini ya. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm, tentukanlah jarak bidang BDG dan bidang AFH. Jadi kita buat sama seperti tadi, kita bikin poin ya, yang lebih mudah membuat kubusnya. Misalkan kita mau di sini juga boleh. Ya, titik poinnya di sini 2 satuan. Poinnya A, B. Sip. Nah, ini tampilan 3 dimensinya. Nah, kita di sini kan nggak ada segmen ini ya, segmen keterangan di jendelanya tidak ada segmen. Berarti kita bisa membuka keterangan ininya nih, objek tipe. Nah, sehingga kita bisa tahu segmennya. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Ini rusuknya 6 cm ya. Tentukanlah jarak bidang BDG dan bidang AFH. Berarti kita buat dulu nih bidang BDG. Kita boleh pakai input juga boleh. Ya, mau di manual pakai segmen juga boleh. Nah, yang lebih mudah menurut Ibu pakai poligon ini aja. Poligon. Kita klik di sini input poligon. Poligon sini poinnya ada berapa? 3 kan? Klik yang 3, poinnya atau titiknya B D G, enter. Nah, ini poinnya. Oke, kita perbesar ya. Kita perbesar. Nah, sehingga lebih kelihatan. Nah, BDG ini. Nah, mau apa namanya? Mau berubah warnanya? Boleh. Object properties, kita rubah warnanya sehingga nanti lebih kelihatan. Object properties color, misalkan kita mau warna hijau, boleh warna hijau. Kita buat 100% aja ya. Nah, ini warna hijau. Kita putar-putar dulu deh. Nah, ini ya, BDG tuh ya. Oke, baik, selanjutnya kita buat bidang AFH. AFH kita input di sini. Poligon juga ya, poligon. Maaf, klik dulu. Ini kita mau buat poligon. Poligon apa itu? AFH. Enter. Nah, ini dia. Ini menghilangkan ya. Check properties, kita mau warna biru. Oke, 100% di sini. Nah, inilah gambarnya. Kan kalau misalkan kita buat di buku kita ya,
biasanya segitiganya kan bentuknya kan begini gitu ya, sehingga kita bingung dari mana jarak antara bidang BDG sama AFH-nya gimana gitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan GeoGebra bisa kita putar, oh ternyata ini jarak itu karena menentukan jarak itu jarak yang terpendek, sehingga kita bisa menentukan jarak antara bidang BDG dan AFH dengan mudah tentunya ya. Nah ini kalau misalkan kita mau buat begini ternyata oh di tengah-tengah ini kita bisa bikin garis bantu sebetulnya ya. Berarti ini coba teh kalian perhatikan, berarti ini garis bantunya atau bisa kita lihat ini ada diagonal ruang EC ya, betul nggak? Diagonal ruang EC. Coba kita buat, ibu mau pakainya line aja karena ini hanya membantu ya. Nah, EC, coba kita putar tuh kan dia menembus ya. Berarti ini EC itu adalah diagonal ruang seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan pertama tentang bangun ruang kubus. Apabila kita mencari diagonal ruang itu, kalau misalnya di sini rusuknya 6 berarti diagonal ruangnya 6 akar 3 tanpa kita harus mencari lagi. Nah kita cari ya, coba kalian perhatikan EC tadi, diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah jika rusuknya 6, dia diagonal ruangnya berarti berapa? 6 akar 3. Nah, ibu dari mana 6 akar 3? Coba kalian buka lagi pertemuan pertama. Nah, ini soal UN pernah keluar bentuk seperti ini ya. Jadi ibu tulis di sini, jika kita tentukan ini itu adalah P nih, tadi kan digambarnya ini P, yang ini itu adalah Q, artinya PQ itu adalah 1/3 dari EC, betul nggak? Nah ya gitu ya. Jadi ibu tuliskan di sini EC itu adalah 6 akar 3. Nah PQ artinya PQ itu adalah 1/3 dari EC. Nah sehingga kita bisa langsung lebih mudah mencari nih, 1/3 dikali si EC itu adalah 6 akar 3 ya. Berarti tinggal ini 6 dibagi 3, di sini 2 ya, 2 akar 3 cm. Segitu mudahkah matematika ya? Jadi didapat sekarang. Baik, itulah pembahasan yang sudah ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham apa yang ibu jelaskan, dan mudah-mudahan ada sesuatu yang didapat sama kalian tentang pembelajaran hari ini ya. Terus belajar, terus semangat. Mudah-mudahan kalian selalu sehat di sana. Ibu tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.